Baik Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan dan adik-adik yang sudah bergabung, pada saat ini sudah ada 58 peserta Zoom meeting. Perlu kami sampaikan di awal, agar untuk kelancaran jalannya acara dimohon untuk dapat mematikan mikrofon atau mute. Kalau nanti di dalam sesi-sesi selanjutnya mungkin bisa dengan mengacungkan tangan seperti halnya ketika dalam sesi-sesi di dalam Zoom meeting. Baik Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan dan teman-teman yang tidak bisa kami sebut satu persatu, untuk selanjutnya mohon berkenan pada Bapak Anto Widi SHMH yang selaku Ketua Alumni SMA 1 Boyolali Angkatan 93 yang kebetulan beliau berada di jauh sana, jauh di sana. Kalau naik pesawat mungkin 6 jam dari sini, berada di kota Gorontalo, sedang menjalankan tugasnya. Pada Mas Anto, mohon berkenan untuk dapat memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Waktu Recording dan tempat kami persilakan Bapak Anto. Monggo Pak Anto. Terima kasih Pak Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Boyolali, Bapak Najamuddin SPD. Yang terhormat Bapak narasumber kita pada pagi hari ini, Profesor Bambang Parmanto dan Profesor Kuat Triana. Yang saya hormati pengurus dan anggota alumni 93 SMA 1 Boyolali dan Bapak Ibu Guru SMA 1 Boyolali. Khususon adik-adik kita siswa SMA 1 Boyolali yang saya banggakan. Alhamdulillah kita sebagai umat beragama tidak lupa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti acara Zoom meeting ini dalam rangka sharing session kisah sukses putra Boyolali menjadi guru besar. Di sini kami sampaikan dan kami laporkan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semuanya bahwa kami alumni SMA 1 Angkatan 93 sudah beberapa kali mengadakan kegiatan, yaitu yang pada pagi hari ini diadakan oleh divisi perencanaan yang dikomandani oleh Pak Tondro Wibowo, dan divisi lain ada divisi pendidikan juga pernah mengadakan webinar, divisi hukum, dan juga divisi lain juga ada divisi keagamaan. Kita seperti mengadakan kajian-kajian dan juga baksos dan sebagainya. Kami divisi alhamdulillah semuanya bergerak untuk kebaikan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu, adik-adik semuanya yang saya hormati, semoga acara ini bisa berkesinambungan dan bermanfaat untuk kita semuanya, dan khususon untuk adik-adik kita yang masih belajar di SMA 1 Boyolali, yang nantinya Profesor Bambang dan Profesor Kuat Triana akan memberikan atau berbagi kisah tentang perjalanan hidup beliau hingga sukses hingga sampai sekarang ini. Jadi monggo sama-sama kita ikuti dan kita ambil hikmah dan kita contoh keteladanan dan perjuangan beliau. Dan kami mewakili alumni 93. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dalam acara ini, atau ada kekurangan, tiada gading yang tartak. Jadi mungkin itu dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anto Widi SHMH yang sudah memberikan sambutan.
beliau selaku Ketua Angkatan Alumni SMA 1 Boyolali tahun 1993. Sekaligus Ketua Alumni Persada, Pak Anto ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Najamuddin, Kepala Sekolah SMA 1 Boyolali, untuk berkenan memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Terima kasih banyak Bapak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutakaffirin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Bambang Parmanto dari Department of Health Information Management School of Health and Rehabilitation Science, University of Witwatersrand, USA. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kuat Triana dari Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati Ketua Alumni Angkatan tahun 93, Bapak Anto Widi Nugroho. Yang kami hormati dan yang berbahagia Bapak Ibu pengurus alumni Angkatan tahun 93. Yang kami hormati, yang berbahagia dan yang kami banggakan, yang kami sayangi, Bapak Ibu lintas alumni. Sejak alumni angkatan pertama tahun 1958 yang kita hormati, yang kita banggakan. Yang kami hormati dan yang kami banggakan serta yang berbahagia Bapak, Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 1 Boyolali. Anak-anakku perwakilan dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 yang kami sayangi, yang kami banggakan dan yang berbahagia. Secara khusus pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada yang terhormat. Mohon maaf mungkin sementara yang kami ketahui saat ini tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Condro, Bapak Jenderal Jeki, Jenderal Angkatan Udara, kemudian Bapak Mariono, dosen Undip, Pak Condro, dosen dari Unsud. Mohon maaf, sementara mungkin yang kami dapatkan informasinya Bapak kita ini tadi yang kami sebutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, terutama nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Sehingga pada pagi hari ini hingga siang nanti kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan kisah sukses Putra Boyolali menjadi guru besar. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan pada kami mewakili keluarga besar SMA Negeri 1 Boyolali. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan selamat, menyampaikan rasa bangga, rasa syukur kami, rasa senang kami, bahagia kami keluarga besar SMA Negeri 1 Boyolali karena sudah ada yang menjadi guru besar. Dan guru besarnya, mohon izin, kami menyampaikan ini guru besar yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu alumni yang lain, menjadi guru besar di universitas yang luar biasa di Amerika Serikat dan di Universitas Gadjah Mada. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan selamat dan sukses selalu. Kepada Pak Anton dan Bapak Ibu pengurus alumni serta Bapak Ibu panitia, kami sampaikan ucapan banyak terima kasih karena telah memfasilitasi kegiatan yang sangat hebat, luar biasa,
sangat istimewa bagi kami selaku Bapak Ibu guru dan karyawan, dan juga secara khusus untuk anak-anak kami, karena saat ini juga diikuti oleh perwakilan anak-anak kami kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Terutama dari anak-anak kami yang kelas 12 yang sebentar lagi akan mengikuti persiapan untuk memasuki perguruan tinggi. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan yang berbahagia, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kami, baik guru, karyawan, maupun anak-anak, karena dapat menjadi motivasi, penguatan, menjadi contoh, menjadi inspirasi. Jadi menginspirasi kami semuanya untuk senantiasa selalu belajar, dan berjuang untuk kebaikan, dan semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bermanfaat. Sebagaimana yang kami sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Bapak dan Ibu semuanya, panjenengan semuanya menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa, dan pasti akan memberikan banyak manfaat untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Pada kesempatan ini, izinkan kami sedikit menyampaikan laporan kegiatan atau setidaknya menjadi prestasi terbaik yang diraih oleh SMA Negeri 1 Boyolali. Yang pada kesempatan ini juga sudah hadir selaku Direktur Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk perguruan tinggi, Pak Eko Heru Prasetyo, juga membersamai kita semuanya. Terima kasih Pak Eko. Tahun ini anak-anak kita yang lolos ke perguruan tinggi negeri, baik lewat jalur UTBK, SNPTN maupun jalur mandiri, kurang lebih sejumlah 167 siswa. Tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri, diantaranya di UGM, UI, Undip, UNES, UNS, Universitas Brawijaya, dan beberapa perguruan tinggi negeri lainnya lagi. SNPTN 77 siswa, UTBK 60 siswa, jalur mandiri ada 30 siswa. Jadi data sampai saat ini kurang lebih 167 siswa. Dan ini memposisikan SMA Negeri 1 Boyolali berada pada peringkat pertama untuk wilayah X Karasidenan Surakarta yang lolos ke perguruan tinggi negeri. Kemudian dari data yang dikeluarkan oleh LPTMT atau jalur penerimaan siswa baru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri, dari 17.000 SMA seluruh Indonesia dipilih oleh perguruan tinggi negeri menjadi 1.000 sekolah terbaik seluruh Indonesia. SMA Negeri 1 Boyolali menempati peringkat ke-106 tingkat nasional. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan kita semuanya, karena SMA 1 Boyolali tidak hanya bisa bersaing di tingkat provinsi, tapi juga alhamdulillah dapat bersaing di tingkat nasional. Prestasi yang lain, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan berbahagia, di beberapa tahun terakhir ini alhamdulillah SMA 1 Boyolali tak mampu bersaing di event yang sangat bergengsi, yaitu Olimpiade Sains Nasional, meraih medali perak dan meraih medali perunggu. Penambahan medali dari SMA 1 ini mengangkat prestasi Jawa Tengah dapat menjadi peraih medali emas, perunggu, perak, dan perunggu peringkat ketiga seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan berbahagia, terkait dengan literasi, alhamdulillah SMA 1 Boyolali juga menjadi SMA tergiat literasi terbaik tingkat nasional. Kemudian meraih peringkat kedua inovasi pembelajaran tingkat nasional. Mungkin ini beberapa prestasi yang dapat kami sampaikan. Dengan adanya kegiatan ini, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan prestasi siswa, guru, karyawan, maupun prestasi sekolah kita di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih telah menyelenggarakan, memfasilitasi kegiatan ini, karena ini sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Salam sehat, salam sukses,
Salam bahagia. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih banyak. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Najamuddin SPD, Kepala Sekolah SMA 1 Boyolali, dan kami turut berbangga, kita semua turut berbangga dan bersyukur SMA 1 Boyolali menjadi selalu yang terdepan. Dan dengan segenap prestasinya, tentu kami masih ingat tiga tahun bersama-sama di Jalan Kates, tidak salah nama jalan di SMA 1. Dan masing-masing tentu punya kenangan masa-masa indah di SMA. Terima kasih Bapak Najamuddin sudah berkenan memberikan sambutan. Baik Bapak dan Ibu. Banyak, Bapak. Oke. Baik Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, tibalah kita pada sesi utama pada kesempatan siang hari, yaitu adalah sharing session dari dua pembicara kita, dari Prof. Bambang dan Prof. Kuat, yang nanti akan dipandu oleh Mas Dr. Condro Wibowo ini selama 1 jam ke depan. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Condro Wibowo untuk dapat memoderatori acara ini. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Condro. Baik, terima kasih Mas Eko Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak SMA 1 Boyolali yang telah banyak memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat berjalan. Kemudian Alhamdulillah alumni 93 sangat kompak sebagai informasi Bapak dan Ibu. Dengan Ketua Mas Anto, mohon maaf, dan Ketua Divisi kami Mas Mariono, sehingga Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana dengan baik. Sebelum memulai acara, saya mohon izin menyampaikan selamat kepada SMA 1 Boyolali. Alhamdulillah luar biasa Pak prestasinya, kami turut bangga karena sudah berkiprah di tingkat nasional. Kemudian kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Adang yang sudah mengenalkan kepada Pak Bambang Parmanto. Pak Adang terima kasih dan sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Kemudian mohon izin saya menyapa Bu Kamti. Sugeng siang Bu Kamti. Terima kasih sudah bergabung. Karena waktu saya SMA Bu Kamti masih muda gitu ya. Sekarang masih muda juga. Terima kasih Bu Kamti sudah lama sekali tidak bertemu. Bapak dan Ibu serta adik-adik semua, alhamdulillah pada siang hari ini kita mempunyai 2 tamu istimewa. Persis tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, beliau tidak hanya sekedar guru besar, tapi kalau ada guru sangat besar itu beliau layak untuk menyandang gelar tersebut. Karena kalau guru besar banyak sekali, tapi beliau sangat hebat pada bidangnya masing-masing dan tidak pelit berbagi ilmu, tidak pelit berbagi pengalaman. Ini yang saya sangat salut kepada beliau. Seperti Pak Bambang Parmanto, saat ini beliau berada di Pittsburgh, Pennsylvania, kurang lebih 18.000 km dari sini. Jadi untuk adik-adik semua, jarak kita dengan Pak Bambang saat ini setengah jarak bumi. Keliling bumi itu 40.000 km kurang lebih, beliau kurang lebih di 18.000 km. Terima kasih Pak Bambang, saat ini sudah jam 10:30 malam. Beliau masih berkenan bergabung bersama kita. Sedikit sebelum beliau memulai, saya akan menyampaikan sedikit saja CV dari beliau. Semoga bisa dilihat. Karena adik-adik SMA perlu saya sampaikan, kalau CV kami paling 3 lembar, 5 lembar gitu ya. Kalau CV beliau 32 lembar. Luar biasa. Sebagai informasi, beliau lulus SMA 1 tahun 1983, kemudian melanjutkan ke ITB, kemudian S2 langsung ke Amerika, dan berikutnya S3 di Amerika. Banyak sekali posisi yang telah beliau ampu sampai saat menjadi seorang profesor. Sedikit saja Bapak dan Ibu, beliau sudah banyak paten yang sangat bermanfaat
dan diakui di tingkat dunia, begitu ya, Bapak dan Ibu atau adik-adik bisa melihat banyak sekali, sehingga tadi tidak hanya guru besar tapi guru sangat besar. Sedikit yang dapat saya sampaikan, waktu kurang lebih 30 menit kepada Pak Bambang Parmanto kami persilahkan untuk berbagi cerita perjuangan beliau yang luar biasa sehingga akhirnya sukses sampai saat ini. Telah hadir kurang lebih 90 peserta di Zoom meeting. Kepada Pak Bambang, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mas Chandra dan terima kasih Pak alumni SMA 193 dan selamat pagi semuanya. Sekedar latar belakang, kira-kira berapa? 2-3 bulan yang lalu, saya sempat ngobrol dengan Mas Condro yang waktu itu menjadi visiting researcher di University of Maryland. University of Maryland itu dekat Washington DC. Sebenarnya tidak terlalu jauh dari Pittsburgh, tapi karena waktu itu COVID dan Mas Condro hanya sempat di sana berapa 2 bulan ya. Jadi tidak sempat untuk ketemu. Seharusnya kalau 6 bulan di sana dan tidak ada COVID, mungkin saya bisa undang ke Pittsburgh untuk melihat lebih dekat lagi. Dan waktu ngobrol itu kita banyak sharing dan tentang latar belakang saya, latar belakang Mas Condro, dan kemudian Mas Condro mengundang saya untuk bicara di saya tolong di mute di forum ini yang terutama untuk menginspirasi adik-adik kita yang sekarang masih di SMA. Jadi pembicaraan kita akan lebih ke sana. I'd like to inspire you about my journey from a village in Boyolali sampai sekarang di Pittsburgh gitu. Jadi slide kebetulan awalnya saya tidak berencana untuk membuat slide, tapi kemudian dengan diskusi dengan Mas Sondro sepertinya lebih akan efektif kalau kita menggunakan presentasi gitu ininya. Jadi judul presentasi saya itu dari desa di Boyolali ke Amerika gitu. Jadi kayak judul dari desa ke kota. Dari sini saya ingin menginspirasi bahwa seharusnya teman-teman dan adik-adik SMA bisa berprestasi lebih bagus lagi dibanding saya gitu. Considering what my background was, dan sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik di Boyolali. Ini growing up, ini saya besar di desa di Boyolali, kira-kira 10 km dari Boyolali, dan waktu itu belum ada listrik dan belum ada running water, dan jadi kalau mandi harus menimba atau ke sungai, dan belajar pakai lampu teplok atau pakai lampu Petromax. Jalan tidak beraspal dan naik turun paling bisanya naik sepeda. Ini bukan saya, tapi it could be me. Jadi di desa kalau SD itu ke sekolah masih nyeker, barefooted. Buku sangat terbatas. Saya tidak ingat buku yang saya baca waktu SD. SMP juga sama. Saya harus naik sepeda, terus naik Volt ke Boyolali, tapi ada satu buku yang inspire saya waktu itu. Jadi ada buku dari Tom Sawyer dan Huckleberry Finn dari Mark Twain, itu yang membuat saya untuk bermimpi untuk suatu saat bisa ke Amerika. Dari ini SMA Boyolali ada di sini. Waktu itu exposure-nya hanya ada koran dan TV, gitu. Tidak ada internet. Itu yang menurut saya adik-adik di SMA sekarang seharusnya tidak terlalu ketinggalan, gitu. Karena internet is the great equalizer. You can get any access right now through the internet. Bisa semua informasi, semua knowledge bisa lewat internet. Yang waktu itu
belum ada. Dan dengan kondisi yang sangat terbatas waktu itu membuat kita yang dari desa, dari kota kecil itu very disadvantaged untuk compete dengan orang-orang dari kota besar. Seperti tadi Mas Chandra bilang, sekarang saya di Pittsburgh, itu kira-kira separuh dunia. Jadi kalau saya pulang ke Indonesia itu bisa lewat Asia seperti ini, atau bisa lewat Eropa, sama aja. Lewat, jadi ke timur, ke barat, sama saja. Ini tempat saya sekarang tinggal di kota Pittsburgh, di sebelah kiri ini kotanya, dan sebelah kanan ini universitasnya, di kompleks universitasnya. Dan saya sekarang menjadi profesor di sini, dan ini salah satu gedung coklat itu yang kantor saya. Ini cuma untuk memberi inspirasi kepada adik-adik di SMA, you can dream, yang tidak terbatas pada apa yang ada sekarang. Tadi Mas Chandra sudah bicara sedikit tentang accomplishment. Saya diminta oleh Mas Chandra untuk bilang tentang accomplishment saya. Saya sebenarnya kurang tidak terlalu antusias untuk belajar tentang ini. Di Amerika, just to give you an idea about the accomplishment, di Amerika itu orang Indonesia yang menjadi full professor di top university itu mungkin tidak ada, kurang dari 5 orang. Ada mungkin berapa ya, sekitar 20-25 orang Indonesia yang menjadi profesor di sini, tapi kebanyakan itu di tier 2 dan tier 3 universities gitu. Jadi yang menjadi profesor di top university di Amerika itu hanya sedikit sekali orang Indonesia gitu. Dan sekarang saya menjadi chairman di departemen, mimpin departemen, dan di Amerika itu ada beberapa level profesor. Jadi ada yang profesor muda, profesor madya, dan full profesor. Ada yang tenure, ada yang tidak. Gitu. Tenure itu hak immunity. Jadi kalau di Amerika, kalau profesor sudah level tertentu, itu punya hak immunity untuk tidak bisa dipensiun, tidak bisa dipecat. Gitu. Jadi tujuannya untuk memberi kebebasan kepada profesor untuk bicara the truth tanpa ketakutan. Untuk kalau seperti Indonesia di pressure oleh politik atau rektor, kalau sudah tenure itu saya bisa ngomong aja, nggak bisa dipecat, nggak bisa dipensiun. Jadi kalau pensiun saya juga milih sendiri kapan saya bisa pensiun. Jadi untuk bisa meraih posisi itu sangat berat, evaluasinya sangat berat, dan untuk itu salah satunya itu harus punya banyak riset yang didanai oleh pemerintah federal gitu. Ini accomplishment saya, memenangkan Research Award tahun 2010, dan saya pernah jadi profesor tamu di Jepang. Ini pengalaman yang menarik karena orang Jepang itu pekerja keras, sangat keras, itu luar biasa kerja kerasnya. Tapi orang Jepang itu tidak punya confidence. Itu yang mungkin itu yang bisa inspire kita. Confidence itu perlu sekali. Itu yang orang Amerika itu lebih bagus confidence-nya dibanding orang Jepang. Orang Jepang itu pinter-pinter dan sangat bekerja keras, tapi biasanya mereka kurang confident. Ini innovation dan ini saya beberapa kali memenangkan Innovator Award di Universitas Pittsburgh, dan yang di kanan ini salah satu, kalau di Amerika itu ada American football, itu quarterback itu penting sekali, dan ini kalau Premier League itu salah satu starnya, itu bikin perusahaan yang license teknologi yang kita bikin. Di samping accomplishment itu, saya juga punya aktivitas yang untuk membantu Indonesia atau bisa connect dengan Indonesia. Sampai saat ini saya sudah membawa kira-kira 15 orang dari Indonesia yang saya rekrut dan saya biayai untuk sekolah
master dan PhD ini salah satunya yang di sebelah kiri ini, dan saya juga terlibat di proyek telemedicine di Papua. Ini contoh saya presentasi ke Pak Luhut, Pak Bambang Brojonegoro, dan waktu itu Pak Rudianto yang jadi Menteri Telekom dan Informatika waktu itu, dan saya berkunjung ke Papua juga untuk meskipun saya lebih banyak mengirim orang untuk ke Papua untuk implementasi ini. Itu prestasi saya. Terus Mas Condro menginginkan saya supaya untuk lebih ke inspirasi untuk membangun confidence di kalangan adik-adik kita. Itu what are the lessons that I can from my journey. The first thing is have a dream. Itu orang Amerika itu sangat menghargai. Maaf, bisa balik ke sini. Salah satu yang saya dari ini kelihatan ini deadline ya. Ini simbolik. Saya berada di hari yang lain. Sekarang 11, biasanya 12 jam. Tapi juga there is a cultural lead, dari Indonesia ke Amerika. Jadi yang saya ingin inspirasi ini, apa yang saya belajar dari selama hidup di Amerika yang bisa untuk inspire adik-adik teman-teman kita di BSM. Have a dream, itu penting sekali. Orang Amerika sangat menghargai orang yang self-made. Self-made itu artinya orang yang berhasil karena kerja keras, bukan karena warisan atau misalkan bukan dari lotre dan mendapatkannya dengan gampang. Gitu. Dan kalau di Amerika orang selalu bicara tentang American Dream. American Dream itu national ethos dari orang Amerika itu selalu percaya bahwa semua orang bisa sukses. Gitu. Apapun latar belakangnya, apapun kondisinya, semua orang bisa sukses. Dan yang paling dihargai di sini itu orang yang dari lingkungan terbatas, jadi mungkin dari sosial ekonomi yang kurang mampu atau dari latar belakang yang disadvantage, tapi bisa berhasil. Itu yang paling dihargai di sini. Karena orang yang seperti itu yang bisa yang berhasil menjalani American Dream. Saya akan selalu yang utama itu be the best that you can be. Jadi bukan, mungkin ada yang dari teman-teman atau dari adik-adik akan merasa, itu bisa gitu kan karena mungkin orang itu pinter atau punya luck atau jadi keberhasilan itu tidak harus accomplish the same thing. Jadi tergantung kemampuannya seperti apa. But it's very important to have a dream. Apapun kemampuan Anda, have a dream, kerja keras untuk berhasil. Dan sebenarnya menurut saya itu di Indonesia sudah ada contohnya. Pak Jokowi itu menurut saya contoh yang mungkin bisa dibilang Indonesian Dream. Pak Jokowi dari keluarga yang dari sosial ekonomi bawah, yang kemudian berhasil sekolah, tapi juga karena usaha kerasnya bisa berhasil di bisnis dan kemudian bisa menjadi presiden. Itu menurut saya sangat inspiring. Itu contoh yang kalau di sini itu seperti American Dream. Yang kedua, percaya diri itu penting sekali. Saya mau cerita waktu saya di SMA itu sebenarnya saya juga nggak tahu apa yang bisa saya accomplish, tapi I had a dream. Pertama saya ingin masuk ITB, dan ada beberapa yang menyarankan, jangan muluk-muluk lah, tahu diri. Tapi kalau kita sudah tahu ingin yang dream kita mau accomplish dan kerja keras, itu halangan seperti ini atau detractors atau naysayers ini jangan terlalu jangan terlalu bikin kita untuk discourage gitu.
Kalau kita udah siap, kalau kita sudah ini orang-orang yang merasa bahwa kita tidak mampu, itu kita bisa tidak terlalu dihiraukan gitu. Tapi bisa juga saran seperti itu, see if they have a valid point, itu yang penting. Kalau mereka itu merasa bahwa kita tidak mampu karena tidak tahu kita, itu tidak perlu dihiraukan. Itu penting sekali karena saya tahu kalau kita itu dari Boyolali misalkan, itu merasa waduh harus compete dengan orang-orang dari kota besar atau harus compete dengan orang yang lebih punya resources, itu yang bikin kita tidak punya rasa percaya diri gitu. Kalau kita nasib itu tidak bisa gimana kita growing up, di mana kita lahir itu tidak bisa dihindari gitu. Tapi what we can do with it, so the cards that we dealt with, artinya itu di mana kita lahir, di mana background kita tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa do something, for it. Itu yang penting juga untuk memupuk rasa percaya diri. Saya mau coba ini sedikit dari ada istilah namanya imposter syndrome. Itu saya alami banyak. Imposter syndrome itu merasa gamang karena misalkan kita dari kota kecil ke kota besar, compete dengan orang-orang yang lebih punya resources. Jadi waktu saya masuk ITB itu saya ngambil jurusan computer science. Saya tidak pernah lihat komputer. Saya belum pernah lihat komputer. Itu tahun 83, saya belum pernah lihat komputer. Dan waktu saya masuk ITB itu beberapa classmate saya itu banyak yang sudah main dengan komputer. Jadi dari situ you can feel disadvantage dan gamang dan merasa discourage, itu wajar. Sama juga dengan waktu saya dari Indonesia ke Amerika. Sama aja dengan competing dengan the best and the brightest of the world, competing dengan orang Amerika sendiri, itu sangat bisa membuat kita gamang juga. Pertama, bukan hanya bahasa Inggrisnya yang kita kurang, tapi juga kemampuan kita untuk bisa compete dengan semua orang dari seluruh penjuru dunia. Gitu. Tapi saya bisa jadi contoh bahwa it can be done. Karena saya bisa compete dengan the best of the brightest di Amerika dan berhasil. Padahal saya dari Boyolali. Itu saya mengingatkan saya pada imposter syndrome ini. Untuk dealing dengan imposter syndrome ini penting sekali untuk punya percaya diri. Percaya diri bahwa kita kekurangan dari latar belakang kita itu tidak akan mengurangi kesempatan kita untuk memenangkan kompetisi, untuk bisa compete dengan orang lain. Dan kalau saya sarankan itu keluar dari lingkungan yang membuat kita merasa tidak percaya diri. Jadi waktu saya ke Amerika di sini itu saya tidak terlalu banyak berhubungan dengan, kalau tahun kedua saya tidak berhubungan dengan banyak dengan orang Indonesia. Gitu. Karena itu akan memperkuat imposter syndrome saya. Ini saya mau compete dengan the best and brightest. Saya mau compete dengan orang Amerika, saya mau compete dengan orang manapun di seluruh dunia.
Kalau saya terlalu terjebak pada lingkungan orang-orang Indonesia, itu saya nggak akan bisa melakukan itu. Jadi itu penting sekali. Jadi mungkin kalau dari Boyolali ke tempat lain, ya jangan berkumpul cuma dengan orang-orang Boyolali saja. Keluar dari situ. Try to compete with everyone. Terus cari mentor yang percaya pada kemampuan kita, itu penting sekali juga. And get used to competition. Itu di Amerika yang saya belajar itu, di sini apapun sangat kompetitif, tapi fair. Dari mencari pekerjaan, riset, promosi, semua sangat kompetitif di sini. Dan kalau di sini pekerjaan profesor itu tidak hanya ngajar. Kalau ngajar itu di universitas yang level kedua, level ketiga, itu bisa hanya dengan ngajar. Kalau di universitas top, itu yang penting itu riset. Dan riset itu tidak bisa dijalankan tanpa ada dana. Jadi kita harus nyari dana, dan kita harus compete. Again, we have to compete with the best and brightest in the world. Itu yang saya belajar di sini untuk get used to competition. Dan kalau saya sekarang sebagai chair, sebagai ketua departemen, sama aja saya harus manage program untuk kompetitif. Jadi kalau di sini itu di universitas itu kita harus tidak seperti kalau kita kerja di perusahaan swasta, tidak seperti kerja di pemerintahan ininya. Jadi apapun sangat kompetitif dan dari riset sampai ke managing education itu sama dengan sini. Again, itu perlunya percaya diri, itu bahwa we can compete with the best and brightest in the world. Dan kalau saya bisa, apalagi sekarang seperti tadi Pak Kepala Sekolah sudah menegaskan prestasi murid-murid SMA 1 sekarang, dan kondisinya sekarang jauh lebih bagus. Kalau saya pulang ke Boyolali itu sudah bagus sekali ya, dibanding pada waktu saya growing up gitu. Dan menurut saya internet itu akan menjadi the great equalizer. Jadi you can get the same access with everyone in the world. You can learn the same thing dan punya akses ke semua knowledge yang ada. Gitu. Pada waktu saya growing up, buku aja susah. Itu yang menyebabkan akses ke knowledge itu susah sekali. Mungkin ada yang merasa bahwa luck itu penting untuk keberuntungan. Ya, Pak. Luck itu penting untuk keberhasilan. Tapi tanpa kerja keras, tanpa persiapan, itu luck biasanya jarang datang. Makanya luck is where preparation meets opportunity. Jadi dari pengalaman saya, itu saya biasanya get a break. Jadi luck, misalkan ada kesempatan untuk ini, untuk itu, biasanya karena saya paling siap. Paling bisa memenuhi kualifikasi yang disarankan. Jadi tanpa kerja keras, tanpa preparation, biasanya luck lebih jarang datang. Itu yang one of the lessons that I learned. Terus, ini foto dari waktu saya SMA. Lead an active and normal life gitu. Jadi saya bukti bahwa kalau untuk jadi profesor itu tidak perlu harus cuman belajar saja. Ya, waktu di SMA saya mendirikan majalah Mandiri dan aktif menulis. Dan saya spend banyak waktu itu untuk mendirikan majalah itu. Majalah printed magazine yang waktu itu saya harus ke Jogja untuk print, untuk balik lagi dan distribusikan, nulis yang isinya dan editing itu banyak sekali effortnya yang harus dilakukan. Dan saya di ITB jadi aktivis. Jadi stereotip kalau mau jadi profesor harus jadi butuh buku yang tidak melakukan aktivitas yang itu tidak benar. Gitu. Karena yang saya belajar itu leadership itu penting untuk profesi apapun, termasuk
profesor kalau di sini. Itu penting sekali, dan itu kita banyak learn dari itu, bukan hanya dari buku, tapi dari pengalaman. Itu menurut saya. I'll open any questions. Terima kasih Mas Chandra. Baik, terima kasih Pak Bambang, luar biasa perjuangan beliau begitu ya, dari teras dan kondisi saat itu masih belum ada listrik, belum ada air keran, tetapi saat ini menjadi orang sukses berkat kerja keras yang memang sudah dimulai sejak zaman SMA. Sangat menyentuh, luar biasa Pak Bambang. Sebaiknya dibikin buku lah Pak, jadi ditulis kisah perjuangan seorang Bambang Parmanto gitu Pak. Karena sangat menginspirasi begitu ya. Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab kepada adik-adik mahasiswa, Pak Adang kalau akan memberikan welcoming remark kepada Pak Bambang, kami persilahkan Pak Adang. Teman baik beliau waktu SMA, monggo Pak Adang. Baik, selamat malam Mas Bambang. Terima kasih atas waktunya. Ini adik-adik hebat nih, menjalin kerjasama komunikasi yang baik antara alumni dan sekolah sekarang. Sekarang bila makin maju, Mas Bambang itu hebat sekali. Pasnya di Takung masih teras ke selatan ya Mas Bambang, itu harus jalan kaki dulu. Terima kasih, selamat pagi Om Bambang, selamat malam. Cukup Mas. Baik, terima kasih Pak Adang. Adik-adik semua, kisah sukses Pak Bambang tadi luar biasa, dan yang hebat sampai sekarang beliau tidak melupakan akar masa kecil beliau gitu ya. Ini informasi dari Pak Adang bahwa beliau masih suka pecel, mentong, tempe gembus gitu ya Pak ya, kerupuk, terong lah, itu di Amerika mahal malah. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik, khususnya adik-adik di SMA 1, bagi yang ingin bertanya langsung kepada beliau, kami persilahkan untuk raise hand. Nanti akan kami persilahkan untuk membuka mic agar bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada beliau. Selain itu, jika ada yang pertanyaan lewat chat juga dipersilahkan untuk mengirim pertanyaan di chat. Kemudian tadi panitia sudah menyiapkan voucher pulsa 50.000 sebanyak 12 buah yang akan segera dikirim kepada adik-adik yang nanti mendapatkan kesempatan tersebut. Baik, kepada adik-adik khususnya sebelum alumni yang bertanya, kami persilahkan raise hand, nanti bisa bertanya secara langsung kepada beliau, atau juga diperbolehkan chat di chat box. Mana nih adik-adiknya nih? Karena setelah ini beliau akan meninggalkan Zoom meeting karena kondisi sudah hampir tengah malam di Amerika, beliau istirahat, sehingga beliau tidak bisa sampai selesai jam 11 nanti. Kami persilahkan. Ada Mbak Wiwi Haryanti. Mau ditulis atau mau langsung kami persilahkan Mbak. Mic-nya bisa di unmute. Mbak Wiwi Haryanti. Silakan, baik. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadinya mau nulis nih, tapi udah kepencet duluan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Bambang yang sudah memberikan sharingnya, pengalaman karirnya yang luar biasa. Ya kalau kita lihat sejarah dulu gitu ya, mungkin memang kondisi dulu itu lebih mendukung gitu ya dalam hal ini pendidikan gitu ya, karena walaupun mungkin sudah
kondisi terbatas, tapi justru semangat belajar para generasi zaman dulu itu kuat gitu ya, berjibaku untuk selalu berusaha menjadi yang sukses lah gitu, belajar dengan tekun walaupun keterbatasan itu banyak sekali. Nah, cuma kendalanya sekarang itu justru sebaliknya ya, dengan kondisi yang serba canggih dengan fasilitas yang mudah, justru jadi tantangan generasi kita ke sana gitu ya, karena kemudahan ini malah seringnya tuh melenakan gitu ya, apalagi godaan-godaannya tuh banyak gitu, terutama di dalam dunia informasi yang serba mudah gitu ya. Ana lebih tergoda dengan hiburan-hiburan gitu ya, sehingga perjuangan untuk meraih cita-cita itu semakin berkurang gitu ya. Saya pengalaman di beberapa kan saya yang mengajar walaupun tidak terikat dengan lembaga ya, jadi saya bertemu dengan anak-anak yang memang punya motivasi belajarnya itu sangat sangat rendah gitu ya, karena ya itu tadi lebih banyak tertarik dengan tayangan-tayangan yang lebih bersifat hiburan gitu ya. Sekarang kan anak mudah banget gitu pegang HP gitu ya, hampir semua punya gitu. Nah, seperti itu, dan itu sulit sekali memotivasi gitu ya mereka gitu. Nah, bagaimana gitu ya kiat-kiat kita itu, mungkin di Amerika ya Bapak tinggal, kan kalau di sana kan teknologi udah di dulu sudah sangat besar ya, sudah sangat tinggi gitu. Nah, motivasi pelajar-pelajar di sana itu bagaimana gitu untuk menghadapi informasi yang mungkin tidak penting atau yang justru malah merendahkan tingkat semangat belajar anak, seperti itu gitu. Baik, terima kasih. Gitu ya. Ya, Mbak Wiwi, mohon maaf, boleh salam. Ya. Saat ini alumni atau? Saya alumni. Tahun berapa? 93 sama. Baik, ya. Mbak Wiwi, terima kasih Mbak Wiwi. Pak Bambang, pertanyaannya menarik Pak, karena memang kondisi saat ini di Indonesia, justru fighting spiritnya atau semangat belajarnya kok rendah, padahal fasilitas tersedia. Kondisi lebih nyaman, jauh lebih nyaman dibandingkan tadi panjenengan perpus harus buku, printed, tidak ada internet dan sebagainya. Dan bagaimana sih para student di Amerika, mereka filter gitu ya, bahwa ini yang bermanfaat, ini yang tidak. Monggo Pak Bambang, kami persilakan. Ya, betul. Problemnya di Indonesia itu kita jauh dari, kita belum masuk ke literary culture, jadi kita belum punya kebiasaan membaca. Jadi budaya lisan langsung jam ke budaya visual lisan juga gitu. Jadi kita tidak pernah masuk ke budaya membaca buku, masih jarang. Jadi dari budaya lisan yang kita terbiasa untuk ngomong tapi tidak membaca, langsung ke budaya TV dan video. Jadi itu yang menurut saya paling problematik di Indonesia, itu jamnya itu, karena membaca itu lebih susah kan, lebih banyak effort dibanding kalau kita lihat video. Itu yang menurut saya pentingnya sekolah untuk menginspire anak-anak untuk membaca. Itu yang menurut saya kelemahan yang mendasar di Indonesia, itu kekurangan membaca dan menulis. Itu jadi saya bawa 15 lebih dari mahasiswa Indonesia ke sini. Itu yang paling kelemahan paling mendasar itu menulis. Karena kita tidak terbiasa menulis di Indonesia. Kita itu jam dari budaya lisan menjadi budaya video visual itu.
Jadi kalau ini untuk Bapak Ibu yang mengajar di SMA, kalau di sini dari yang murid dari SD sampai SMA itu yang penting itu membaca, menulis. Itu yang utama ditekankan. Jadi mata pelajarannya banyak, nggak neko-neko seperti di Indonesia. Gitu, membaca, menulis, udah itu penting sekali. Expressing and opinion dan itu untuk bisa menulis dengan runtun yang penting sekali. Jadi kalau mahasiswa Indonesia belajar di Amerika itu bukan bahasa Inggrisnya jelek, nggak bisa menulis. Ya memang nggak bisa nulis dalam bahasa Indonesia pun amburadul. Biasanya kalau saya baca koran di Indonesia, aduh itu tulisannya amburadul biasanya. Itu yang penting sekali. Gitu. Jadi memang karena kita belum masuk ke problemnya di Indonesia itu kita belum pernah masuk ke literary culture. Jadi kita dari budaya lisan menjadi budaya video, TV. Itu yang problem. Jadi harus di-cut di sana. Jadi dipaksa untuk membaca, dipaksa untuk menulis dari SD sampai SMA. Itu yang penting sekali. Baik, terima kasih Mbak Wiwi. Ini informasi yang luar biasa ya, bahwa step by step-nya itu memang harus runtut gitu ya, sehingga perkembangannya itu akan sesuai begitu. Nah, tetapi tadi di Indonesia itu jam dari lesan kurang membaca, tiba-tiba video gitu ya, sehingga sebagai informasi kalau di Twitter itu bangsa Indonesia nomor 2 sedunia paling aktif Pak. Tapi kalau budaya membacanya di bagian bawah. Terima kasih Pak Bambang atas informasinya. Pertanyaan kedua sebelum saya nanti membaca chat box dari adik-adik SMA kepada Bapak Muhammad Hidayat Sahid, kami persilahkan. Bisa memperkenalkan diri dulu, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Pak Condro Wibowo ya, karena saya dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan langsung ke Prof. Bambang ya. Ini mohon maaf, saya alumni, alumni tahun 99 dari SMA 1. Kemarin juga sempat menghubungi Prof. Bambang ya lewat email karena lihat flyernya tersebut gitu. Kemudian saya mencari profilnya dari Prof. Bambang. Ternyata memang Prof. Bambang ini sangat dekat dengan bidang keilmuan saya, kebetulan begitu. Kebetulan saya sekarang mengajar di UI. Saya ada di prodi okupasi terapi, begitu. Tapi saya sekarang dipercaya untuk menjadi sekretaris departemen kesehatan terapan, begitu, Prof. Nah, oleh karenanya sangat dekat sebenarnya. Saya sangat berharap nanti bisa ada tindak lanjut ya setelah ini. Nanti saya akan menghubungi dan kontak secara intens dengan Prof. Bambang, mohon izin. Untuk pertanyaan saya sebenarnya sebelum saya ke kampus, Prof, saya itu dulu di sekolah high scope begitu. High scope ini dulu mengadopsi kurikulum dari USA ya, dari Amerika begitu, Prof. Dan salah satu yang ditekankan di situ yang sangat unik ya, itu adalah anak-anak kelas 1 dari elementary school itu sudah ada PDR namanya. Project yang ditekankan pada anak-anak tersebut gitu, plan, do, and review begitu. Jadi mereka akan melakukan project-project begitu sesuai dengan tingkat keilmuannya, tingkat jenjang sekolahnya itu gitu. Dan anak-anak kelas 1 pun ketika presenting gitu, ketika mempresentasikan itu sudah sangat luar biasa begitu. Nah, ketika saya ke kampus, Prof, itu saya tidak membandingkan dengan sekolah-sekolah negeri atau sekolah pemerintah gitu, karena saya juga bangga dengan sekolah SMA Boyolali ya, yang ternyata prestasinya sangat luar biasa begitu. Nah, tapi mahasiswa-mahasiswa saya yang memang mengalami proses pendidikan yang berbeda itu, untuk presentasi pun itu sangat timpang begitu, Prof, sangat kurang ya, begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Prof, tentunya pengalaman dan dulu itu sangat challenging sekali bagi Prof gitu, terutama tentang riset ini, dan
dilemanya adalah ini jujur saja bahwa dosen-dosen pun di Indonesia itu di-push untuk riset itu pun sangat berat ya. Mungkin Pak Condro juga merasakan itu begitu, atau Prof Fuad atau dan sebagainya. Tapi Prof Fuad ini juga sangat luar biasa ya, karena ada inovasi genus ini sangat luar biasa. Saya ingin tipsnya Prof. Bagaimana mengatasi, zaman dulu tentunya challenge-nya itu sangat luar biasa dibandingkan yang sekarang gitu. Tapi sekarang pun dosen-dosen ini diprojekin banyak, diberikan jalur untuk hibah pun itu masih sangat berat begitu Prof gitu ya. Itu saja sih Prof, sebelum panjang lebar. Terima kasih banyak kesempatannya Pak Condro dan Prof. Terima kasih Mas Muhammad Hidayat Zahid. Sudah kenal dengan Mas Muhammad Ayis Muslim, alumni 93 dosen UI, Mas? Iya, saya pernah kontak beberapa tapi belum sempat ketemu langsung begitu. Oh, ini beliau juga hadir di sini, nanti bisa. Nah, ini kan forum silaturahmi, jadi saling bisa kenal nih. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya menarik nih. Tips untuk monggo langsung, Mbak. Ya, makasih Mas Said. Ini salah satu manfaat ini. Jadi Mas Said kontak saya dan kebetulan saya punya kolega yang lagi di Jakarta untuk presentasi di salah satu universitas situ. Jadi saya minta Mas Said untuk kontak dia. Jadi ini yang kita bisa mungkin explore kemungkinan kolaborasi dan kalau Mas Said mau ini, saya juga bisa bantuin untuk di sininya nanti ininya. Saya kurang ini challenge untuk di Indonesia itu memang lebih sulit untuk melakukan riset. Jadi menurut saya salut ke Pak Fuad yang sangat produktif. Terus terang kalau saya pulang ke Indonesia mungkin saya nggak melakukan riset karena sulit sekali di Indonesia melakukan riset dan karena beberapa masalah. Kalau gaji dosen Indonesia itu lumayan kecil dibanding kalau di sini gaji dosen itu cukup, artinya kita tidak bisa dan tidak perlu mikirin yang lain, proyek keluar itu tidak perlu. Jadi kita bisa fokus ke pekerjaan utamanya, riset. Dan kalau saya riset, meskipun saya dapat dana besar itu saya tidak dapat uang tambahan, gitu. Tapi karena memang sudah didesain untuk cukup gaji di sini. Dan di Indonesia memang lebih sulit productivity-nya karena lebih banyak ngajarnya teaching load-nya tinggi tapi saya kemarin itu diskusi dengan ada orang yang saya akan rekrut untuk jadi dosen di sini. Dia sekolahnya dari Amerika dari SMA tapi dia dari S1 tapi dia orang Korea. Terus saya tanya gitu karena di Korea dan di Jepang itu profesor itu tidak sekompetitif di sini di Amerika. Terus saya tanya kenapa bisa gitu? Itu karena terus bilang itu karena mahasiswanya yang kerja keras sekali. Jadi kalau di Jepang itu mahasiswanya yang kerja keras sekali. Dan profesornya kerja keras tapi tidak sekeras di Amerika ininya. Jadi itu di Korea juga sama itu ininya. Itu yang mungkin di Indonesia itu simbiosis antara dosen dan mahasiswa yang kurang juga gitu. Dan jadi tidak ada help, tidak ada resource untuk bisa sangat produktif gitu. Kalau di Amerika itu kerjaan dosen itu harus kerja keras untuk nyari dana supaya ada resource untuk melakukan riset. Itu yang di Indonesia itu yang mungkin kurang ini. Jadi memang saya salut dengan kalau di Indonesia bisa produktif gitu. Karena memang environment-nya itu kurang mendukung untuk bisa produktif. Baik, terima kasih.
Pak Bambang. Mas Sahid semoga bisa menjawab, dan alhamdulillah nanti akan ada follow up. Pak Bambang berkenan berbagi kontak dan juga mitra beliau yang sedang di Jakarta, nanti bisa di follow. Baik, terima kasih banyak Pak Condro dan Prof Bambang. Sama-sama.